Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV malam ini, 1 jam ke depan saya Sumares akan menemani Anda podcast tentang Imad terlempar tanda kutip dari LBM PBNU. Kajian nasab Ma'alawi kian menyala. Ini tanda tanya. Ya, sebagaimana surat yang beredar dan saya juga mendapat dari seseorang tentang surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama tentang pengesahan, pergantian dan penambahan personal pengurus antar waktu lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama LBM NU. Di sini sebagaimana keputusan di sini memang tidak secara eksplisit bahwa Kiai Imad dipecat atau dinonaktifkan, tetapi muncul di sini SK yang baru itu adalah kepengurusan baru sesuai dengan SK yang ditandatangani oleh Rois Am kemudian Tanfidia. Saya langsung ke Mas Taufik. Mas Taufik, dari sisi legal formal, ini SK Nahdlatul Ulama atau PB ini kan memberikan tambal sulam lah atau pergantian antar waktu. Dan di situ juga tidak ada nama Kiai Imad. Ini menurut Anda bagaimana? Ini apakah sebuah tradisi NU dan bagaimana legal formal ini secara hukum keputusan ini apakah sangat mengikat atau seperti apa pandangan Anda sebagai praktisi hukum? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa ba'd. Mas Yusuf yang saya cintai, Kiai Ubaidillah, dan para pemirsa yang dicintai Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa silaturahim. Malam ini kita khusus membahas masalah posisi Kiai Imad di LBM. Jadi rupa-rupanya dampak dari pembahasan tesis Kiai Imad ini sudah memakan banyak korban. Ya, salah satu di antaranya adalah Dr. siapa itu yang dari BRIN? Itu juga Sugeng. Ya, Dr. Sugeng itu juga dipecat, bahkan diturunkan pangkatnya serta gajinya, dan masih banyak lain tokoh-tokoh yang kena dampak dari hiruk pikuk tentang nasabah alwi. Dan pelaku utamanya yakni Kiai Imad sebagai pemantik dari adanya pembahasan ini juga sekarang secara tidak langsung sudah kena getahnya dari apa yang ia perbuat sendiri. Tetapi ini merupakan sesuatu yang saya kira menarik untuk kita bahas. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan dalam forum ini. Pertama, bahwa surat keputusan PBNU ya nomor 2552 ini merupakan keputusan organisasi yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ini mentah ya dari SK PBNU yang dulu, yakni SK PBNU tahun 2022. Ini sesuatu yang kadang timbul pertanyaan dari masyarakat, ya kenapa ya muncul surat keputusan baru dalam tubuh LBM Nahdlatul Ulama. Saudara, memang ini merupakan langkah-langkah taktis dari PBNU ketika ada tokoh atau pengurus di sebuah lembaga atau di Banom yang secara organisatoris dianggap sudah tidak seirama dengan induknya atau telah melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki secara anggaran dasar undang-undang rumah tangga. Ini kebanyakan, ini yang saya alami, tidak digunakan mekanisme pemecatan.
kecuali kasus kemarin ya, ketika ada 5 orang tokoh NU yang datang ke Israel. Ini lain kasusnya ya, itu pemecatan ya. Sedangkan yang menimpa pada diri Kiai Imad ini merupakan satu mekanisme organisasi yang saya kira sangat sangat cantik dan menarik, karena di situ tidak ada istilah pemecatan, yakni SK reshuffle. Saudara, bahwa memang NU secara periodik melakukan evaluasi terhadap seluruh elemen kepengurusan, baik dari unsur NU-nya sendiri, terutama dan lembaga-lembaga, itu dievaluasi setiap 6 bulan sekali. Ya, maka ketika jadi ketidakseiramaan antara pengurus satu dengan yang lain, ini baik berdasarkan usulan lembaga tersebut maupun karena ada kehendak dari Rois Suriah atau Tanfidiyah, maka akan digiring dia sampai ke ujung, sampai tibalah saatnya masa-masa evaluasi. Nah, maka Kiai Imad walaupun ini debutannya sudah cukup lama ya, dan sudah banyak diancam terutama oleh Pak Rozi gitu ya, bahwa kamu nanti akan dipecat dan seterusnya kan, itu diancam-ancam, sehingga Kiai Imad pun pernah menyampaikan satu respon bahwa saya tidak takut dipecat dari PBNU karena saya bisa berkhidmat di NU, tidak harus jadi pengurus. Dan ini sekarang sudah terbukti. Nah, tetapi kecantikan dan kesantunan dari PBNU ini perlu kita tiru ya. Jadi ketika ada salah satu pengurus yang melakukan hal-hal yang kurang seirama dengan organisasi induknya, atau mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan ADART, maka dia digiring ya sampai saatnya tiba, yakni masa-masa reshuffle atau masa-masa evaluasi. Maka kita bisa melihat pada diktum terakhir di sana ada diktum yang mengatakan selama 6 bulan ketika pengurus yang ada di SK ini juga melakukan hal yang sama, juga akan dievaluasi. Nah, namun yang penting adalah mari kita tengok bersama tentang kualitas dari putusan nomor 2552 ini. Saudara, dalam pembuatan sebuah apalagi surat keputusan sebuah organisasi, maka ada hal-hal penting yang harus diperhatikan ya. Pertama, tentang kop surat ya. Jadi menjadi penting ya, ini untuk menilai apakah SK PBNU ini sudah betul-betul memenuhi ketentuan hukum atau tidak. Standarnya adalah dari beberapa sebuah surat atau surat keputusan dianggap sebagai sebuah surat yang memenuhi unsur legal. Pertama, harus dengan kop surat resmi ya. Ini jelas PBNU menggunakan surat resmi yang ada logo PBNU-nya dan ada alamat-alamat kantor, ini menjadi sah dari sisi ini. Yang kedua, judul surat. Nah, mari kita tengok apa judul surat itu. Di sini berbunyi pengesahan, pergantian dan penambahan personalia pengurus antar waktu Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama. Nah, ini sudah tepat. Jadi judulnya ini tegas dan jelas. Yang kedua, nomor surat. Ya, ini jelas nomornya 2552. Ini sesuai dengan regulasi yang ada di PBNU, maka di situ sudah memenuhi unsur. Yang keempat, dasar hukum atau pertimbangan. Nah, maka di sini kita melihat pada substansi dari pertimbangan diterbitkannya surat ini apa. Ya, ini nanti akan kita lihat pada dasar hukumnya. Dan dasar hukum yang dipakai oleh NU adalah anggaran dasar NU dan anggaran rumah tangga. Ini harus dicantumkan agar apa yang dijadikan sebagai landasan itu jelas ada rujukannya sehingga tidak ngambang. Yang kelima, isi keputusan. Nah, ini yang menjadi substansi apakah SK ini menjadi sebuah SK yang memiliki standar normatif atau tidak. Maka mari kita tengok sedikit tentang isi keputusan. Pertama, menimbang ya. Yang kedua, mengingat. Yang ketiga, memutuskan. Ini sudah lazim. Sebuah konsideran dalam sebuah surat keputusan adalah harus itu. Pertama, menimbang. Ini akan mencantumkan tentang alasan-alasan
yang menjadi latar belakang dibuatnya keputusan. Nah, ini saya kira semuanya orang tahu bahwa salah satu alasan mengapa ada reshuffle ya ini untuk menggiring Kiai Imad yang sudah sejak lama diancam ya kan, agar nanti sampai ke ujung dia akan tidak dimunculkan pada SK berikutnya, ini sebagai alasan pertimbangan. Selanjutnya ya dari keputusan adalah mengingat. Mengingat ini merupakan dasar hukum atau peraturan yang mendasari keputusan tersebut. Ini harus merujuk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Nah, baru memutuskan, ya kan? Nah, memutuskan ini merupakan bagian inti dari surat yang berisi keputusan yang diambil. Siapa yang terlibat di situ, ya kan? Terus kapan keputusan tersebut berlaku dan detail lainnya yang relevan itu kayak apa. Maka mari kita lihat sedikit tentang substansi tentang memutuskan ini. Ya, jadi setelah memutuskan, menetapkan pertama, ya, memperbaharui surat pengurus lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, ya, masa 2022 sampai 2027 sebagaimana terlampir dan menyatakan surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama nomor 31 tahun 2002 tertanggal 20 Sa'ban 1443 ya. Ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, ini sudah masuk ke ranah keputusan. Artinya apa? Bahwa sebuah SK di mana dulu Pak Imad ada dengan teman-temannya, maka sekarang sudah tidak berlaku lagi. Kita tidak tahu persis apakah hanya Kiai Imad yang tidak tercantum dalam SK yang baru atau hanya Kiai Imad saja. Nah, ini saya belum cek sampai ke tingkat itu. Tapi yang jelas semuanya tahu bahwa di SK yang terbaru tidak muncul nama Kiai Imad. Itu artinya apa? Bahwa berdasarkan SK 2552 maka sudah berakhirlah masa bakti Kiai Imad di LBM Nahdlatul Ulama. Ini yang menjadi inti dari surat itu. Dan yang keenam, tanggal dan tempat. Ya, ini tanggal dari surat ini sudah benar, ditanggali tanggal berapa ini? Surat ini 14 Oktober. Ya, 14 Oktober. 14 Oktober ya kemarin ya, jadi sudah tepat. Nah, selanjutnya penandatanganan. Ini yang coba kita pertajam. Dalam tradisi di NU, yang menandatangani surat itu adalah 4 orang. Pertama, ya, Rois Am PBNU. Ya, di sini ada Kiai Haji Miftahul Akhyar. Terus Khatib Am, ada di sini Kiai Haji Ahmad Said Asrori. Terus Ketua Umum, ya, Kiai Haji Yahya Stakuf Khalil. Sekjen Bapak Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf. Belum Kiai, baru Haji, ya. Nah, artinya apa? Bahwa dengan ditandatangani surat ini oleh 4 orang, maka ini surat sudah memiliki keabsahan secara organisatoris, ya. Ini pernah pengalaman kemarin ketika ya, lembaga yang namanya Jatman kirim surat ke PBNU untuk penundaan atau perpanjangan masa bakti, ini ditolak PBNU karena apa? Karena suratnya dibuat tidak standar organisasi, ya. Karena itu banyak hal-hal yang timpang, diantaranya yang paling menonjol adalah yang tanda tangan hanya Kiai hanya Habib Lutfi saja sebagai ketua umum, ya, istilahnya tuh di Jatman. Sedangkan sekjennya tidak ikut bertanda tangan. Artinya apa? Secara organisatoris, ya, surat yang dibuat oleh Jatman waktu itu tidak memenuhi unsur sehingga ditolak oleh PBNU. Ya, kita nggak tahu kenapa di Jatman kok sedemikian ceroboh, padahal di sana kan ya bukan cuma tokoh-tokoh senior, tapi banyak muhibin yang bernaung, yang saya kira banyak doktornya, banyak orang-orang kampus,
Tapi kenapa tidak memberikan kontribusi yang positif bagi Jatman sehingga menjadi persoalan yang serius? Nah, ini. Jadi para muhibinnya pada tertidur gelap kali ya, sehingga yang tanda tangan Kembali lagi, fokus kembali lagi ke surat Kiai Imad. Masalah Jatman nanti kita bahas. Ya, oke, di lain kesempatan. Ya, lanjut. Kembali ke surat keputusan ini, maka secara sah dan meyakinkan bahwa keputusan PBNU nomor 2552 garis miring PB titik 01 garis miring A 11.01 tahun 2024 ini secara sah dan meyakinkan telah berkekuatan hukum, sehingga posisi Kiai Imad sudah tereliminasi dan Kiai Imad tidak bisa melakukan upaya hukum apapun, ya, kecuali kalau bunyinya pemecatan. Nah, ini Kiai Imad bisa melakukan upaya hukum atau protes. Apa dasarnya aku dipecat? Apa salah aku? Nah, itu bisa. Tapi kalau ini reshuffle, tidak bisa, ya. Jadi reshuffle itu kekuatannya sangat kuat, ya, dan itu tidak bisa diutak-utik oleh siapapun, ya, karena itu sudah keputusan yang jatuhkan oleh elemen tertinggi, yakni Rois Surya, Rois Am, Katib Am, Ketua Umum dan Sekjen. Itu ulasan dari saya terkait dengan posisi surat ini. Itu Mas Yusuf, makasih. Oke, pemirsa, pada surat TV tadi dibahas secara detail tentang SK tersebut, dan yang menarik memang di sini PBNU tidak memberikan sebuah diktum atau sebuah SK surat keputusan pemecatan Kiai Imad, tetapi di sini bahwa adalah peralihan atau pengangkatan pengurus antar waktu, sehingga tadi dikatakan Kiai Imad bahwa ini PAW lah, kalau di DPR itu PAW ini mempunyai kekuatan hukum dan yang juga memberikan dampak psikologis terhadap dampak psikologisnya. Saya langsung ke Kiai Ubed, bagaimana Anda menanggapi surat ini yang oleh sebagian orang ini adalah bentuk pemecatan? Saya kira tadi sudah dijawab oleh Kiai Mas Taufik, ini bukan pemecatan tetapi pergantian antar waktu. Silakan Kiai Ubed, bagaimana dampak secara politis dan sosiologisnya? Baik, terima kasih Mas Yusuf. Tentu yang sudah disampaikan oleh senior saya, Mas Taufik, saya tidak akan mengulas kembali biar lebih efektif. Dalam kesempatan ini, saya ingin memahami fenomena surat yang saya istilahkan surat antar waktu, surat PAW Kiai Imad di PBNU. Jadi seperti di DPR saja. Jadi di DPR kan ada PAW segala, Mas Taufik. Di DPR itu, di PBNU juga ada PAW juga. Jadi tambah keren gitu. Saya ingin memahami dari dua hikmah, Mas Yusuf. Hikmah dari sisi Kiai Haji Imaduddin Utsman dan hikmah dari sisi PBNU. Saya ingin membahas hikmah dari sisi Kiai Imaduddin Utsman dulu, Mas Yusuf. Pertama, ini sudah merupakan kudrah dan iradah Allah untuk membesarkan Kiai Imaduddin Utsman di tengah perkembangan sejarah peradaban Islam dunia bahkan. Mengapa saya katakan dunia? Karena klan Ba'alwi ini jaringannya sudah internasional. Sistem hijrah mereka itu menguatkan ikatan klan mereka, sehingga hijrah dimanapun mereka tidak putus ikatannya, Mas. Baik klan Ba'alwi yang ada di Yaman, di Irak, Iran, Indonesia, di Barat, semuanya punya jaringan, Mas Yusuf. Sehingga mereka baik secara intern ke keluarga maupun dalam ruang politik global itu mereka bisa saling menguatkan dan saling menginformasikan, terkait dengan akses pendidikan. Nah, Kiai Imad bisa menerobos klan besar di dunia ini,
bahkan sampai menunjukkan kepada publik terkait dengan kenasaban klan Ba'alwi, itu sebuah fenomena yang luar biasa, Mas Yusuf. Dan karena itu ini poin tersendiri dalam sejarah peradaban Islam untuk Kiai Imaduddin Utsman. Yang kedua, Kiai Imaduddin Utsman itu merupakan waqi'ul umran al-basyari, realitas peradaban manusia itu sendiri, atau penanda peradaban, atau kalau saya menyebut madzahirul ummah. Sekarang yang ketiga, fenomena ini menarik. Mengapa? Fenomena yang istilah netizen, istilah YouTuber lain itu kan mereka menyebut terjadi pemecatan. Tapi kalau pada suka kan tidak mengambil diksi pemecatan. Pada suka lebih hati-hati dengan mengambil istilah terpental atau apa itu di judulnya, saya lupa itu. Lempar ya. Atau secara umum kita sebut sebagai PAW lah, katakan begitu. Nah, mengapa ini menarik? Pertama, terbukti Kiai Imaduddin Utsman adalah sosok yang setia terhadap NU, Mas Yusuf. Meski tidak menjadi pengurus NU di pusat, beliau tidak memberikan komentar-komentar yang macam-macam. Betul-betul nampak ketulusan Kiai Imad sebagai warga Nahdliyin. Sebagaimana pada umumnya orang-orang yang setia terhadap NU meskipun nggak jadi pengurus ya tetap jadi NU, jadi warga NU yang baik. Yang kedua, ini semakin menguatkan peran Kiai Imad dalam diskursus sosial keagamaan terkait dengan klan Ba'alwi, Mas Yusuf. Jadi masyarakat Indonesia itu secara psikologis itu akan memilih keberpihakannya kepada sosok-sosok yang dianggap lemah, sehingga lebih menguatkan empati dan simpati masyarakat publik kepada orang yang dianggap dilemahkan atau dieliminasi atau terpinggirkan atau teralienasi. Itu justru menunjukkan eksistensi Kiai Imad secara utuh tanpa harus menggunakan background, latar belakang organisasi secara struktural. Tetapi secara kultural tetap utuh Kiai Imad sebagai sosok Nahdliyin yang sangat setia, dan itu direspon publik luar biasa, Mas Yusuf. Sejak adanya berita Kiai Imad sudah tidak menjadi pengurus lembaga Basul Masail PBNU, itu menguat, Mas. Ucapan-ucapan simpati, empati, dan bahkan luar biasa. Terlepas dari suasana seperti itu, Mas Yusuf, saya ingin memastikan bahwa kebesaran seseorang itu tidak ditentukan oleh struktur keorganisasian seseorang, posisi seseorang dalam struktur organisasi. Tapi kebesaran seseorang itu akan sangat ditentukan oleh pikiran dan eksistensinya dan peran-peran sosialnya. Sehingga kita semua sebagai warga NU di organisasi NU itu sebagai bentuk pengabdian, Mas Yusuf. Sehingga kalau memang diperlukan, siap secara organisasi, secara struktural. Kalau nggak diperlukan secara struktural, juga tetap akan menjadi warga NU tanpa harus menunjukkan istilah NU garis lurus lah, Mas Yusuf. Saya kebetulan memiliki satu kesamaan prinsip ideologis. NU ya NU, tidak ada NU garis lurus, sehingga ini ditujukan oleh Kiai Imad dalam posisi seperti ini. Kiai Imad tetap menunjukkan eksistensinya sebagai warga NU. Oke, sampai di sini saya ingin berbicara dari Kiai Imad, Mas Yusuf. Lah, hikmah dari posisi PBNU seperti apa? Hikmah dari posisi PBNU, mungkin PBNU biar lebih tenang, biar tidak selalu dikait-kaitkan antara Kiai Imad dan PBNU dan Kiai Imad. Sehingga saya teringat apa yang pernah disampaikan orang tua saya, Mas Yusuf. Kalau punya anak yang sekiranya masih perlu digendong, jangan dilepas.
nanti bisa belum siap. Tapi sebaliknya, kalau punya anak yang sekiranya sudah bisa dilepas dari gendongan, ya jangan digendong, nanti nggak besar-besar. Nah, ini pesan yang luar biasa. Nah, mungkin ini strategi Gus Yahya untuk membesarkan Kiai Imad, Mas Yusuf. Strategi Kiai Miftahul Akhyar untuk membesarkan Kiai Imad, biar Kiai Imad itu menjadi tokoh yang betul-betul fenomenal dari warga Nahdliyin, yang betul-betul terkonfirmasi, betul-betul nampak kesetiaannya secara publik kepada NU sehingga dilepas saja. Bisa jadi fenomena melepas Kiai Imad sebagai sosok yang setia kepada NU, ada strategi lain yang akan dilakukan oleh pengurus PBNU, mungkin merangkul mereka-mereka yang masih jauh dari pengurus PBNU, Mas Yusuf. Misalnya merangkul Habib-Habib Ba'alwi biar lebih akrab dengan PBNU, mungkin nggak apa-apa, biar NU lebih syiar mungkin, Mas Yusuf. Bahkan mungkin juga merangkul NU garis lurus yang tadinya agak menjauh biar lebih dekat, bisa jadi, nggak apa-apa itu, Mas Yusuf. Semuanya ada hikmahnya. Toh Kiai Imad ketika dilepas, Kiai Imad tidak akan membuat NU garis lurus. Kiai Imad akan tetap NU yang tetap setia sebagai warga NU, sehingga pengurus PBNU ini bisa mengakomodir, merangkul komunitas-komunitas yang dianggap jauh dari NU, dirangkul oleh PBNU biar semakin kuat basis sosial keagamaan warga NU, sehingga mungkin ada target yang mungkin kita tidak bisa membaca, perlunya merangkul para habaib agar bareng-bareng di NU. Tidak apa-apa, saya setuju, tidak apa-apa, Mas Yusuf. Dan juga mungkin Gus Yahya ingin lebih berpikir dalam konteks politik internasional begitu, sehingga nggak ingin direcoki isu-isu kecil yang menurut Gus Yahya dianggap kecil, isu nasab ini, sehingga dilepas saja sekalian, sehingga Gus Yahya tidak perlu ada kewajiban dan beban untuk menjawab secara publik terkait dengan isu nasab ini, karena memang dalam konteks kepengurusan sosok yang membuat tesis yang menjadi sumber diskursus ini sudah tidak ada. Mungkin asumsi kecil saya seperti itu, Mas Yusuf, dan saya sah-sah saja. Satu sisi misalnya ada elit PBNU yang sedikit mengkritisi Kiai Imad di satu sisi, di sisi lain merangkul para habaib, para NU garis lurus dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Barangkali ini sebagai sebuah hikmah yang memang bisa dilakukan untuk menyatukan PBNU, memanggil kembali orang-orang yang sebenarnya dianggap punya basis NU yang dulu kecewa NU terus dirangkul kembali. Di satu sisi, di sisi lain melepas Kiai Imad biar mereka tetap nyaman di NU, mungkin begitu, Mas. Saya ingin mengambil titik hikmahnya saja, Mas Yusuf. Ini yang hikmah-hikmah dari PBNU. Dan yang terakhir, dalam posisi apapun, kekuatan organisasi manapun yang bersentuhan dengan PBNU, pasti NU yang kuat, Mas. Dalam sejarahnya NU selalu dalam posisi yang melatih dan menang. Tapi dalam konteks persoalan internal, itu biasanya akan sama-sama besar, Mas. Sehingga pengurus PBNU akan menjadi besar dengan kepengurusannya. Sosok-sosok yang sedang berbeda juga akan menjadi besar dengan keilmuannya. Yang penting tidak saling mencaci. Selama ini yang jelas saya membaca, dari awal munculnya tesis Kiai Imad tidak pernah memberikan framing atau cacian kepada pengurus PBNU, dan kita juga tidak pernah melakukan itu. Meskipun ada beberapa elit PBNU yang underestimate pada Kiai Imad, tidak apa-apa. Mungkin itu bagian kekurang dewasaan yang bisa kita maklumi bersama. Toh kita dalam satu keluarga, Mas, yang tetap akan setia mengawal NU secara organisatoris. Mungkin bagi pengurus akan mengawal NU melalui struktur kepengurusannya. Kiai Imad, saya dan kawan-kawan akan mengawal NU dengan basis kulturalnya. Yang penting saya ingin memastikan bahwa NU itu sudah menjadi sebuah peradaban.
Sehingga kita memandang NU tidak hanya mereka yang duduk di struktur PBNU, tapi kita bisa memandang NU juga dari warga Nahdien, karena NU sudah menjadi paradigma berpikir masyarakat Sunni di negeri ini, sehingga memandang ke-NU-an orang tidak hanya dari struktur, tapi juga dari kesiapan dan komitmen sebagai warga NU di tengah masyarakat yang ingin tetap menjaga NU. Bahkan menjaga NU dari mulai maraknya gerakan-gerakan Syiah yang dibawa oleh komunitas-komunitas tertentu yang diantaranya masuk dalam diskursus kita ini. Dan kita juga komitmen untuk menjaga bagaimana kita menjaga Sunni Nahdiyah dari dalam diskursus vis-vis dengan Wahabi, vis-vis dengan Syiah, vis-vis dengan komunitas-komunitas lain, dengan kerangka keberagamaan dan keragaman, tapi juga tetap punya identitas sebagai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Gitu aja Mas Yusuf, terima kasih Mas. Ya, Ki Obed, menurut Anda bahwa ini pergantian antar waktu adalah hal yang wajar di sebuah organisasi atau bagaimana menurut Anda? Wajar Mas. Untuk orang sebesar Kiai Imad itu nggak akan mempermasalahkan hal ini, Mas. Tetapi juga bisa kita maklumi ketika publik masyarakat marah karena menganggap Kiai Imad telah disepelekan atau di dalam tanda kutip dianaktirikan. Mengapa ada orang-orang yang bermasalah di PBNU dalam pandangan masyarakat publik dibiarkan, tapi oleh Kiai Imad mendapatkan ketegasan yang luar biasa. Ada yang tanya pada saya begitu, Mas. Saya jawab, ya. Mengapa Kiai Imad ditegasi? Karena Kiai Imad sangat setia pada NU. Sehingga dilepas dimanapun tetap akan membesarkan NU. Kitabnya aja sudah membahas tentang NU. Sehingga sama ketika saya teringat Nabi Muhammad, Mas. Dalam pembagian harta rampasan, justru sahabat itu kan dikasih sedikit-sedikit, Mas. Lah mereka yang baru masuk Islam, itu dikasih lebih banyak. Dalam sebuah percakapan, Nabi menanyakan kepada para sahabat, lebih memilih Nabi daripada memilih harta rampasan, dan itu sebagai komitmen kemuliaan para sahabat. Dan wajar dengan mereka yang baru masuk Islam diberi lebih banyak, biar senang. Saya yakin pengurus PBNU melepas Kiai Imad itu karena menganggap Kiai Imad adalah sosok yang setia terhadap NU. Sosok yang setia terhadap Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, baik secara kultural maupun secara struktural, sehingga ketika tidak masuk dalam struktural masih tetap kuat. Tetapi sebenarnya harapan publik Kiai Imad itu tetap menjadi penanda atau simbol di PBNU, Mas. Sehingga ini yang rame di sosial media itu kan bukan Kiai Imad, tapi masyarakat publik. Karena masyarakat publik tahu bahwa di PBNU itu ada orang yang sebenarnya tidak mau menjaga marwah NU. Mengapa tetap leluasa di situ? Sementara Kiai Imad yang komitmen luar biasa terhadap marwah NU, terhadap pribumisasi Islam, terhadap jejak-jejak Wali Songo, terhadap lokal wisdom, terhadap kearifan lokal, terhadap nasionalisme, itu kuatnya luar biasa Kiai Imad. Bahkan berani berhadapan-hadapan dengan mereka yang tidak menampakkan nasionalisme, mereka yang memiliki ideologi transnasional dalam konteks ideologi yang tidak berbasis lokal wisdom. Kiai Imad berani melakukan konfrontasi itu, dan itu sangat NU sekali. Mengapa? Publik kan membaca begitu, Mas. Mengapa itu terkesampingkan istilah saya? Sementara yang sedikit agak oportunis, yang sedikit tidak menampakkan kesetiaan seperti yang saya sebutkan tadi, justru malah lebih leluasa, sehingga publik protes publik itu dalam perspektif itu, Mas. Tetapi tidak dari Kiai Imad. Kiai Imad posisinya tetap nyaman dan biasa-biasa saja, Mas Yusuf. Ya, menurut Anda bahwa pergantian antar waktu adalah hal yang wajar. Kemudian memang saya pantau reaksi di beberapa netizen, muncul ulasan Kiai Imad dipecat dan sebagainya. Tetapi seperti yang dikatakan Mas Taufik, ini PBNU itu cukup elegan memberikan sebuah diktum atau diksi, bukan pemecatan, tapi adalah pergantian antar waktu, dan itu adalah wajar di dalam hal sebuah organisasi. Memang secara
sosiologis dampaknya memang cukup besar. Saya pikir, saya lihat itu di medsos. Reaksinya, saya lihat podcast Kiai Imad betul kata Kiai Ubed bahwa tidak mempermasalahkan dimanapun dia berada. Dan ketika dulu juga saya podcast dengan Gus Bahrur gitu kan ya, istilahnya tidak di NU, tetap saja dia NU. Baik, Mas Taufik, mungkin ada pandangan lain. Ini secara dampak sosiologis atau psikologis ya di masyarakat. Walaupun kita belum tahu kenapa Kiai Imad itu tidak masuk ke dalam struktur yang baru atau termasuk orang yang di PAW. Yang tahu kan petinggi NU. Kenapa Kiai Imad tidak dimasukin kembali? Apakah benar tentang masalah polemik nasab atau ada hal-hal administratif yang membuat SK baru tersebut atau PAW tersebut tidak mencantumkan Kiai Imad. Nah, dampak sosiologisnya itu seperti apa ini, Mas Taufik? Iya, jadi sesuai dengan yang tertera pada pertimbangan keputusan ini, bahwa pengurus yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan PBNU atau tidak memiliki cukup waktu untuk mengabdi atau telah melakukan langkah-langkah yang tidak seirama dengan ADART, maka orang-orang itu memang layak disingkirkan dalam bahasa yang lebih kasar, kan begitu, sehingga tidak dicantumkan pada SK yang terbaru sebagai hasil reshuffle itu. Nah, diantaranya sekarang ini adalah Kiai Imad. Memang ya sehalus apapun ya kosakata yang dimainkan oleh PBNU, ya publik akan menilai bahwa di sini berarti PBNU memiliki keberpihakan ya kepada kontra Kiai Imad, kan begitu publik menilainya. Jadi seolah-olah bahwa pemecatan Kiai Imad ini ya karena ada pesan-pesan yang paling kenceng kan memang dalam hal ini ya kalangan dari kesuriahan, kan begitu. Apalagi yang namanya Islam itu di beberapa podcastnya, di beberapa ceramahnya selalu menyudutkan Kiai Imad dan lebih berpihak kepada klan Ba'alwi. Ini satu realita yang ditangkap oleh masyarakat sehingga hari ini netizen dan kebanyakan masyarakat menilai bahwa betul-betul NU ini ya berpihak pada klan Ba'alwi. Walaupun dalam kenyataannya banyak tokoh-tokoh besar di kalangan NU yang justru lebih berpihak pada Kiai Imad seperti Gus Mus, Kiai Marzuki Mustamar, Gus Muafiq, dan banyak tokoh-tokoh besar yang sekarang justru mendukung apa yang menjadi temuan Kiai Imad. Ini satu suasana Kiai Said Akil Sirat, Kiai Haji Said Akil Sirat. Ya itu, kalau itu mas sejak awal itu sudah sangat getol membela Kiai Imad. Ini satu hal yang sangat menarik. Artinya apa? Bahwa di sini ada keterbelahan di struktur PBNU sendiri. Ya, walaupun dalam beberapa event pun saya menilai bahwa ketum ya Gus Yahya ini juga sudah mulai cenderung ke Kiai Imad. Nah, tapi kan di situ yang menjadi bogemnya kan Rois Am ya, sehingga apapun kata Rois Am ya itulah yang akan terjadi, kan begitu. Sebagai ketum hanya melaksanakan saja apa yang menjadi titah dari Rois Am maupun dari Khatib Am. Tapi ini setelah dibicarakan dalam forum rapat pleno, ya itulah keputusannya. Ya, jadi kalau toh publik menilai NU secara negatif, ya itu satu impact yang saya kira harus diterima secara legowo oleh pengurus PBNU. Memang itu kenyataan masyarakat. Nah, sedangkan Kiai Imad memang mendapat angin surga, yakni pembelaan dari sebagian Nahdliyin karena dia termasuk orang yang dalam tanda kutip terzolimi, kan begitu, oleh PBNU. Tapi ini sesuatu yang saya kira harus tetap berjalan. Itu Mas Yusuf. Ya, artinya kita kembali lagi bahwa PAW atau pergantian antar waktu kita tidak tahu alasan yang sesungguhnya, karena di situ memang tidak ada alasan. Saya sepakat dengan Mas Taufik bahwa ini adalah dugaan dari netizen atau bacaan dari netizen, persepsi netizen terhadap realitas yang ada. Atau ketika ada persoalan polemik nasab, kemudian juga
mencoba untuk mengaitkan bahwa ini adalah salah satu alasan kenapa Kiai Imad dipecat. Dan kembali lagi kepada surat tersebut, memang dari sisi diksi tidak ada sebuah kata Kiai Imad dipecat. Ini menurut saya ini yang menjadi budaya, kalau Mas Taufik ada menjadi kultur bagaimana pergantian antar waktu, dan juga di situ tidak dicantumkan bahwa nama si A, si B yang tidak tidak dinonaktifkan lagi, tetapi pengurus baru SK tersebut ya. Saya tidak tahu apakah Kiai Imad mendapatkan surat pemberitahuan kenapa alasannya itu. Saya yakin tidak, bahwa surat ini adalah merepresentasikan ya isi surat itu ya seperti yang tadi mengingat, menimbang dan memutuskan. Alasan kenapa ya kita tidak tahu ya, itu internal itu ya. Itu sebagai catatan. Nah, baik. Mas Taufik, bacaan netizen bisa salah, bisa benar. Ya. Betul. Realitas sosial ya sebagai catatan bahwa bacaan netizen itu bisa salah, bisa benar, menebak-nebak, karena sesungguhnya mungkin ada kebijakan lain atau potret lain dari pengurus PBNU. Dan saya meyakini seperti yang dikatakan oleh Kiai Ubed, bahwa ini adalah sebuah strategi, ya bisa dikatakan ini sebuah cara Gus Yahya atau Kiai Maftuh Ahyar membesarkan Kiai Imad tanpa ada embel-embel NU. Dan saya yakin Kiai Imad tanpa embel-embel pengurus Nahdlatul Ulama atau LBM PBNU, Kiai Imad akan besar. Karena apa? Secara sosiologis, pengakuan terhadap Kiai Imad itu luar biasa. Masyarakat atau netizen itu luar biasa mengakui itu ya. Betul. Jadi sebetulnya Kiai Imad mau distruktur atau tidak, tidak, itu sudah suhro wal istiqadah sebagai intelektual muda Muslim, dan itu tidak menjadi sebuah hal yang sangat penting sekali gitu ya. Karena di sisi lain juga Kiai Imad masih menjadi ketua kalau tidak salah ya LBM PWNU Banten. Baik. Kiai Ubed, ada yang ditambahkan bahwa sosok Kiai Imad saya juga tidak ada komentar ya negatif yang menyetujui gitu ya. Itu yang membuat netizen tambah citra Kiai Imad ini menjadi ketika Kiai Imad diam kemudian merespon dengan positif atau apa ya seperti itu gitu kan. Ini responnya luar biasa, kecintaan netizen itu semakin besar terhadap Kiai Imad. Silakan, Kiai Ubed. Mic-nya, Kiai Ubed. Mic Anda masih baik. Mungkin ini menjadi titik balik bagi mereka yang sudah mengidentifikasi NO garis lurus biar kembali lagi menjadi NO garis PBNU lagi, Mas. Ada hikmahnya, Mas. Jadi merangkul komunitas-komunitas lain biar menjadi syiar, biar tidak ada konflik. Jadi manajemen Gus Yahya saya baca itu manajemen damai, Mas, tidak manajemen konflik. Jadi tetap ada hikmahnya, dan Kiai Imad tetap akan besar dalam sejarahnya sendiri tanpa harus melepaskan diri dari ideologi atau konsep Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahwiyah. Beliau sosok yang sangat setia dengan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahwiyah, dan seluruh pengikut Kiai Imad di basis massa atau di grassroots itu adalah sosok-sosok yang ingin membangun komitmen bersama Kiai Imad menjaga lokal wisdom, kearifan lokal, pribumisasi Islam Wali Songo, nasionalisme, dan kecintaan kepada ulama-ulama Nusantara dan Wali Songo, Mas. Itu yang real di lapangan. Dan itu sudah luar biasa. Itu sudah menjadi bahan tersendiri bagi Kiai Imad, Mas Yusuf. Ini sudah close statement, Mas. Kalau ya saya ingin menyampaikan statement singkat, ya. Baik, saya ingin menyampaikan sebuah pesan kepada PBNU untuk kepengurusan sekarang ini, bagaimana tidak membenturkan diri dalam realitas peradaban manusia.
Sehingga lebih ringan dalam membawa NU ke depan tanpa harus berbenturan dengan realitas peradaban manusia. Karena dalam konsep Ibnu Khaldun, dalam kondisi apapun, manusia itu tidak bisa lepas dari waqi'ul umron al-basyari, realitas peradaban manusia. Karenanya di tengah realitas peradaban manusia, konsep kita itu bukan membenturkan diri, tapi konsep kita adalah bagaimana kita betul-betul bisa membangun sejarah peradaban manusia itu sendiri, bukan untuk membenturkan diri. Dengan demikian, sejarah kita semua dalam ruang organisasi PBNU dan masyarakat Nahdliyin betul-betul akan mewarnai negeri ini dalam konteks peradaban yang lebih maju, peradaban yang lebih modern, yang betul-betul berbasis ilmu pengetahuan, bukan berbasis pada zon semata. Karena zon ada tempatnya, ilmu pengetahuan juga ada tempatnya yang harus direspon dalam langkah membangun sejarah peradaban manusia. Itu aja Mas, terima kasih Mas Yusuf. Oke, ini malah segera diadakan MLBNU. Wah, Kiai Imad sebagai pemantik, saya tidak tahu ya imbasnya apakah kita akan membahas nanti lanjutan dampak Kiai Imad diganti ya, saya diganti atau di PAW dari LBM PBNU, apakah akan bergulir MLBNU? Nah, kita nanti coba dibahas ya. Tetapi betul Kiai Ubed, saya setuju bahwa ini adalah langkah yang win-win solution, atau mungkin ada kebijakan yang lebih besar, kepentingan yang lebih besar oleh pihak PBNU terhadap SK tersebut dan tidak menyertakan Kiai Imad di situ. Kiai Imad saya meyakini akan tetap eksis dan akan lebih besar dari kapasitas yang sekarang, karena memang kapasitas ilmu dan kajiannya. Dan apakah menurut Kiai Ubed, dengan tidak adanya Kiai Imad di LBM PBNU ini, kajian nasab akan terus menyala atau semakin meredup, Kiai Ubed? Nah, ini perlu closing statement Anda. Oke. Dengan fenomena PAW di LBM NU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dengan kemudian Kiai Imad tidak menjadi pengurus di situ, justru diskursus nasab akan semakin menyala, Mas. Dan itu didasarkan kepada basis psikologis masyarakat Nusantara. Masyarakat Jawa ini akan selalu sayang dan menaruh empati simpati kepada siapapun yang dalam posisi elegan di tengah ruang masyarakat. Masyarakat kita ini kan masyarakat yang sedikit banyak dipengaruhi oleh tradisi kapitayan, Mas. Masyarakat kapitayan itu akan memilih tokoh yang bukan pengusaha, yang bukan penguasa, yang bukan penjahat, tetapi masyarakat kita ini akan memilih tokoh yang betul-betul bicara tentang agama, bukan dari perspektif kekuasaan dan bukan juga dalam perspektif permodalan, juga bukan dalam perspektif kehendak kuasa. Masyarakat kita itu begitu, dan itu dirasakan efektifnya ketika Wali Songo melakukan pribumisasi Islam. Karena Wali Songo tidak menampakkan sebagai penguasa, Wali Songo juga tidak menampakkan sebagai pengusaha, tapi Wali Songo betul-betul, istilah saya itu menunjukkan sebagai sosok yang betul-betul berbicara berdasarkan konsep dan prinsip Ibrahim. Orang menyebut Abraham, tapi saya menyebut Ibrahim. Dan Kiai Imad memiliki eksistensi keberadaan perjuangannya itu betul-betul menampakkan bukan sebagai pengusaha, bukan sebagai pemodal, bukan juga sebagai yang memiliki kehendak kuasa, tapi betul-betul hadir untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat, betul-betul merdeka, terbebaskan dan tercerahkan dari belenggu sistem perbudakan spiritual. Dan ini keren, sangat disuka masyarakat yang berbasis kapitayan, atau sangat disuka oleh masyarakat Jawa atau Nusantara secara keseluruhan. Dan ini awal
kemajuan atau awal kekuatan Kiai Imad untuk melakukan pembebasan dan pencerahan, Mas. Jadi kalau kemarin itu masih mukadimah, kalau ini sudah langkah awal untuk secara realistik melakukan pembebasan dan pencerahan di tengah sejarah peradaban manusia masyarakat Nusantara. Terima kasih, Mas Yusuf. Ya, baik, Kiai Ubed, closing statement-nya dengan tidak tercantumnya Kiai Imad di dalam struktur baru atau pergantian antar waktu dengan SKPBNU, kajian nasab tentang Ba'alawi akan terus menyala. Kita lihat apakah kiprah Kiai Imad akan semakin besar menjadi sosok tokoh muda NU berskala internasional, dan saya yakin ini dengan kapasitasnya dan juga ekosistem, saya melihat bahwa ini udah ekosistem sosial itu muncul dengan organ-organ atau netizen yang mendukung terhadap kajian Kiai Imad. Baik, Mas Taufik, ini bagaimana nih menurut Anda terlemparnya Kiai Imad dari LBM PBNU, kajian nasab ini kian menyala dan mengkristal menjadi sebuah gerakan di masyarakat, khususnya di marga NU, atau sebaliknya? Ya, jadi terlepas dari pro kontra adanya pemecatan atau penonaktifan Kiai Imad dari LBM NU, ini menjadi sesuatu yang saya kira sangat menjadi perhatian publik, dan saya yakin ini tidak akan menyurutkan kajian tentang kenasaban Ba'alawi, dan karena posisi Kiai Imad ini sudah ada di hati masyarakat, apalagi di backup oleh PWI gitu ya, ini saya kira akan semakin menyala. Dan endingnya adalah bahwa posisi dan daya tawar dari Kiai Imad CS ini akan menjadi sangat strategis dalam perbincangan nasional bahkan internasional, karena resonansinya bukan hanya di Indonesia tapi sudah melebar kemana-mana. Saya kira itu, Mas. Baik, terima kasih pemirsa pada Suara TV. Kita nantikan kiprah selanjutnya, dan saya tegaskan statement ini bahwa berada di struktural atau tidak, saya meyakini Kiai Imad akan membawa pesan-pesan tentang ke-NU-an, akan membawa pesan-pesan tentang kesetaraan atau keaswajaan, dan lebih-lebih ada kajian yang lebih besar bahwa di abad milenium ini, abad kedua, ada sosok seorang Kiai Haji Imaduddin Usman dari Banten yang memberi pemikiran dan riset tentang kajian-kajian, khususnya kajian Ba'alawi yang genuine. Mudah-mudahan ini polemik nasab atau kajian nasab ini menjadi sebuah kajian yang produktif atau dinamis antara yang pro dan yang kontra, sehingga tidak lagi menjadi sebuah perhelatan atau perdebatan dalam hal konteks fisik ya, atau chaos secara sosial. Tetapi saya meyakini ini tidak akan terjadi. Tetapi dinamika pemikiran ini mencerdaskan dan memberi ruang pemikiran yang dinamis terhadap generasi muda NU, khususnya pada netizen. Kita damai di udara, damai di darat, apalagi besok Pak Prabowo akan dilantik menjadi presiden. Jaga kedamaian sehingga nanti setelah Pak Prabowo dilantik, nah kita lihat lagi nih Kiai Ubed itu. Besok dilantik Pak Prabowo, kita calling down itu ya, biar tidak terjadi hal yang diinginkan. Makasih Kiai Ubed. Terima kasih Mas Taufik. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam juga Kiai Imad kalau nonton. Kita nanti podcast dengan Kiai Imad. Ya, semangat. Ya Kiai Ubed, kasih semangat nih Kiai Imad nih. Tetap semangat Kiai Imad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembahasan yang mana menjadi penyebab Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dipecat oleh PBNU, dan kita sudah simak bersama. Semoga
Diskusi kali ini mencerahkan kita dan memberikan pemahaman akan polemik nasab yang semakin merembet ke dalam kepengurusan PBNU dan begitu bahayanya nasab klan Ba'alawi sehingga bisa memecah belah kepengurusan PBNU. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti Arman Al-Fatih. Kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.